Sebelumnya di Lost. Ya, aku kan mendapat perintah darimu untuk menjauh dari Claire, jawabnya Miles. Benar juga ya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisannya Aaron. James langsunglah bangkit berdiri dan mencari sumber suara dari bayi Aaron. Hingga James pun menemukan bayi kecil itu sendirian di bawah sebuah pohon. James segera menggendongnya, lalu ia berteriak memanggil-manggil Claire. Claire, di mana kau? Claire, kau di mana? Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Ini loh season 4 episode 11. Episode 11 akan memperlihatkan flashback masa lalu ketika ibunya John Locke melahirkannya. Saat itu usia ibunya John masih remaja. Ayahnya John tidak mau bertanggung jawab. Ya benar si Pak Anton laknat itu. Ibunya John ini bernama Emily. Dia tidak sanggup untuk mengurus John di usianya yang masih remaja. Ibunya Emily pun tidak punya pilihan lain selain menempatkan John yang masih bayi di panti asuhan. Ketika itu, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi di sana. Richard berada di kamar sebelah, tersenyum memandang ke arah bayi John. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Richard kembali mengunjungi John di panti asuhannya. Richard menemui John untuk menawarkan apakah John mau masuk ke fasilitas sekolah miliknya yang menampung anak-anak yang sangat istimewa. Tetapi Richard harus melakukan pengujian terlebih dahulu kepada John kecil. Sebelum melakukan pengujian, Richard sempat melihat sebuah gambar yang digambar oleh John. Coba kalian tebak guys di komentar gambar apa itu. Apakah kalian ingat sesuatu sampai-sampai membuat si Richard ini speechless? Mengalihkan perhatiannya dari sana, Richard mengeluarkan beberapa benda di atas meja. John, di antara benda-benda ini mana yang kepunyaanmu? Tanyanya Richard. Ia meminta John untuk mengambilnya. Dengan tanpa ragu, anak itu mengambil sebotol pasir. Kemudian kompas berwarna emas, lalu sebilah pisau. Richard semakin speechless dibuatnya. Saat itu juga Richard buru-buru mengemasi barang-barang tersebut. Sambil mengatakan maaf, John bukanlah anak yang istimewa, Richard pun pergi dengan tergesa-gesa. Wah, kenapa sih Richard guys? Flashback berakhir di masa sekarang. Di kapal Charles, Frank, Cammy dan rombongannya sudah kembali. Salah satu rekan mereka yang terluka sangat parah itu segera diberikan pertolongan oleh Dr. Ray. Cammy di situ segera menghampiri Said untuk memintanya mengatakan berapa jumlah orang yang ada di pulau dan di mana lokasi orang-orang itu berada. Namun Said tentu tidak mau bilang. Kapten Gold di sana muncul, menanyakan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Cammy mengarahkan pistolnya kepada si kapten. Cammy bertanya dengan nada marah mengapa Kapten Gold memberikan semua informasi tentang dirinya kepada Ben. Bukan aku yang melakukannya, Cammy, bantah Kapten Gold. Kevin alias Michael lah yang melakukannya. Langsung sajalah si Cammy bergegas menemui Michael lalu memberinya pelajaran yang cukup menyakitkan. Cammy bertanya dengan serius, apa itu benar Michael adalah mata-matanya si Benjamin? Saat Michael mengiyakannya, langsung saja Cammy mengarahkan pistolnya ke kepala Michael lalu menarik pelatu. Namun pistolnya tiba-tiba macet. Kapten Gold merasa lega, mereka tidak boleh membunuh Michael sebab Michael lah yang sudah merusak mesin kapal. Sehingga hanya Michael lah yang bisa memperbaikinya. Sementara di saat yang sama, terlihat John, Harley, dan Ben masih belum berhenti melakukan perjalanan mencari pondok Jacob. Harley mengeluh kelelahan karena sudah seharian mereka berjalan tak kunjung menemukan apapun. Mereka bertiga kebingungan harus mencari kemana lagi. Tapi karena hari sudah larut, lebih baik mereka membangun perkemahan, beristirahat, lalu memikirkan caranya besok pagi. Singkat cerita, pada keesokan harinya, John terbangun karena mendengar suara seseorang menebang pohon. Harley dan Ben masih tertidur pulas. John lalu pergi diam-diam untuk menghampiri asal sumber suara yang didengarnya.
Ternyata yang sedang menebang pohon adalah Horace dengan setelan acuk dharmanya. Benar guys, Horace yang dulu menolong ayahnya Ben. Melihat kehadiran John, Horace langsung menyapa sambil memperkenalkan dirinya. Horace bilang saat ini ia hendak membangun pondok untuk istri dan anaknya. Dan tiba-tiba Horace berkata, "John, aku sudah mati 12 tahun yang lalu. Carilah aku, maka kau akan menemukan Jacob. Dia sudah menunggumu sangat lama kawan," ucapnya Horace. Saat itu juga John terbangun dari tidurnya. Barusan itu ia bermimpi ternyata. Ben sendiri sudah bangun. Dengan segera John membangunkan Harley karena mereka harus segera bergegas. Melihat hal itu Ben langsung tahu bahwa John pasti baru saja mendapatkan mimpi. Kembali ke kapal, Cammy memasuki sebuah ruangan di kapal lalu membuka sebuah peti atau laci atau lemari apalah namanya itu. Yang jelas Cammy mengambil sebuah dokumen protokol yang sudah ditulis oleh Charles. Cammy berkata di sana Charles sudah menuliskan tentang kemana akan perginya si Ben. Kapten Gold heran bagaimana Charles bisa tahu. Ya karena Tuan Charles sangat cerdas, jawabnya Cammy. Dia di situ berkata, "Jika si Benjamin tahu kita akan membakar pulau itu, maka di sini tertulis Ben akan pergi ke..." Belum sempat Cammy menyelesaikan perkataannya, Kapten Gold keburu memotong. "Apa-apaan maksudnya Cammy? Membakar pulau? Itu bukanlah perjanjiannya. Aku setuju membawa kalian ke sini kan untuk misi penyelamatan," protesnya Kapten Gold. Tapi Cammy tidak menjawab apa-apa. Ia hanya menyuruh Kapten Gold untuk memperbaiki pistol miliknya. Cammy tidak peduli mau Kapten Gold keberatan atau tidak. Cammy akan tetap pada misi yang diberikan oleh Tuan Charles. Setelah itu, lantas Kapten Gold segera menemui Said dan Desmond. Ia yakin betul Cammy akan memaksa Said atau Desmond untuk ikut lalu memandu mereka untuk menemukan keberadaan orang-orang di pulau. Kapten Gold tidak mau itu sampai terjadi. Jadi dia menyuruh keduanya untuk bersembunyi. Ada sebuah tempat di kapal ini yang sangat tersembunyi. Kapten Gold tahu tempatnya dan Cammy pasti tidak akan bisa menemukan Said dan Desmond di sana. Akan tetapi Said tidak setuju. Daripada bersembunyi, ia meminta Kapten Gold untuk memberikan mereka berdua perahu. Said akan mencoba untuk mengangkut orang-orang yang berada di pulau ke kapal ini. Toh dalam segera rombongannya Cammy akan pergi lagi ke pulau. Jadi saat Said membawa orang-orang ke kapal, maka kapalnya sudah aman. Kapten Gold sih setuju-setuju saja. Sekarang juga dirinya akan menyiapkan perahu untuk Said. "Temui aku di belakang peti kemas dalam 10 menit, oke?" cenah. Singkatnya 10 menit kemudian Desmond dan Said sudah berada di belakang peti kemas. Perahu terlihat sudah diturunkan oleh Kapten Gold. Kapten Gold memberi instruksi agar Said nanti saat ke pulau tetap berada di arah 305. Begitupun saat kembali ke kapal ini. Dia memberikan sebuah kompas kepada Said. "Jika Cammy menanyakan tentang kalian, aku akan beritahu saja kalian kabur dan mencuri perahu," ucapnya Kapten Gold. Ia lalu pergi dari sana. Tapi di situ Desmond berkata dirinya tidak akan ikut ke pulau, biar Said saja. Selain karena mereka harus mengangkut sebanyak mungkin orang ke dalam perahu, Desmond juga tidak mau lagi menginjakan kaki di pulau laknat itu. Said menyetujuinya. Tak lupa sebelum pergi, Desmond mewanti-wanti Said agar berhati-hati. Dan berangkatlah Said dengan menaiki perahu. Di sisi lain, John, Harley, dan Ben kembali dalam perjalanan. Yang di situ Harley bingung sebenarnya mereka ini mau kemana sih? Rasanya capek banget jalan kaki terus, kata Harley. Hingga tak berselang lama mereka pun sampai ke sebuah tempat yang di sana terdapat lubang para mayat orang-orang Dharma Inisiatif. Harley lumayan terkejut dan tidak menyangka. Ternyata seluruh orang-orang Dharma telah mati. Dan siapakah yang membunuh mereka semua? Harley penasaran. "Siapa lagi kalau bukan si Benjamin?" jawabnya John. John saat itu juga langsung turun ke bawah untuk mencari mayatnya Horace. Sambil menunggu John, Harley dan Ben berbincang-bincang. Harley penasaran mengapa Ben membunuh seluruh orang-orang Dharma.
Namun di situ Ben berkata ia tidak membunuh mereka karena itu bukanlah keputusan dirinya. Itu adalah keputusan Jacob. Tak berselang lama, John akhirnya berhasil menemukan mayat Horace. Di setelan seragamnya tertulis nama Horace, jadi John pun cukup yakin mayat itu adalah Horace. Dia di situ merogoh-rogoh saku seragamnya Horace dan akhirnya menemukan sebuah kertas. Itu kertas atau bukan ya? Sepertinya bukan guys, soalnya kalau kertas ya pasti udah hancur 12 tahun. John segera membukanya. Ternyata itu adalah sebuah blueprint pondok beserta denah lokasi tempat pondok tersebut dibuat. John segera memberitahu Hurley dan Ben bahwa kali ini mereka pasti akan berhasil menemukan pondok Jacob. Berangkatlah mereka bertiga untuk mencari pondok si Jacob Sutrisno ini. Hingga singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketiganya akhirnya berhasil menemukan pondok Jacob. Mereka bertiga bisa bernapas lega. John segera mengajak Ben dan Hurley untuk masuk ke pondok itu. Tapi Ben bilang tidak bisa. Kau tahu John, pulau ini ingin aku sakit. Sedangkan dirimu dibuat sembuh. Jadi masaku telah berakhir, kini adalah masamu John, ucapnya Ben. Menyuruh John masuk sendirian ke dalam pondok itu. Dengan memberanikan diri, soalnya kan pondoknya creepy sekali kayak rumah hantu. John menyalakan sebuah lampu minyak lalu berjalan masuk ke dalam pondok. Kali ini John akhirnya dapat melihat seseorang di sana. Apakah kau Jacob? Tanyanya John. Seseorang misterius itu lalu menunjukkan wajahnya. Walah, kok Pak Tony? Meskipun bukan Jacob, Pak Tony mengaku dirinya bisa berbicara mewakili Jacob. Keterkejutan John tak berakhir sampai di sana. Ia juga melihat Claire ada di situ. Claire tersenyum menyapa John. John yang semakin bingung bertanya pada Pak Tony kenapa Claire bisa ada di sini. Pak Tony pun menyuruh John untuk tidak mengatakan tentang ini kepada siapapun. Dan Pak Tony tidak bisa menjawab pertanyaan John. Sebab saat ini ada sesuatu yang lebih darurat dan penting. Kelompok orang jahat itu akan kembali lagi ke pulau. Jadi sebaiknya John menanyakan satu hal yang berarti untuk tidak membuang waktu. John menghela napas, berusaha menahan rasa penasarannya. Lalu ia bertanya, "Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan pulau ini?" tanya John. Di kapal Charles, Cammy dan rombongan tampak sedang mempersiapkan banyak sekali persenjataan berat. Dr. Ray juga turut membantu di sana. Seseorang berbicara dengan Ray, menceritakan tentang Danny kemarin yang sempat mentransmisikan pesan kode Morse dari pulau. Dia berkata bahwa kau terdampar di pantai dengan tenggorokan tersayat. Itu gila bukan dokter? Ucap orang itu. Dr. Ray mengiyakan. Orang dirinya di sini baik-baik aja kok. Frank lalu tiba di sana. Ia heran mengapa Cammy dan kawan-kawan mengemas banyak sekali persenjataan. Untuk apa itu semua? Namun Cammy tidak mau menjawab apapun. Ia hanya menyuruh Frank segera menyalakan helikopter. Frank tidak mau. Dia tidak mau membawa rombongan Cammy jika mereka berniat untuk melakukan kegiatan pembunuhan dan kekacauan di pulau. Mendengar itu, Cammy mendekati Frank dan mengancam akan membunuhnya. Namun Frank tidak takut. Jika Cammy melakukan itu, ya Cammy tidak akan bisa lagi pergi ke pulau. Sebab cuman Frank satu-satunya pilot di kapal ini. Tanpa diduga, Cammy tiba-tiba mendekati Dr. Ray lalu menggorok lehernya si dokter itu dengan sadis. Lalu Cammy langsung membuang Dr. Ray ke laut. Bagoy, ini mengejutkan guys. Tapi tidak terlalu mengejutkan juga sebenarnya. Kan masa waktunya memang beda dengan di pulau. Inilah alasan mengapa orang-orang menemukan mayat Dr. Ray terdampar di pantai. Cammy menatap ke arah Frank, menyuruh pria itu untuk menyalakan helikopter. Kalau tidak, dalam 30 detik ke depan, Cammy akan membunuh seseorang lagi di kapal ini. Saat itu juga, tiba-tiba Kapten Gold datang menghentikan Cammy. Ia menodongkan pistolnya kepada Cammy, menyuruh orang itu untuk berhenti. Kalau tidak, tentu Kapten Gold tak akan segan-segan untuk menembak mati Cammy.
Tetapi di situ Cammy tidak takut. Ia menunjukkan sebuah alat yang terikat di lengannya. "Yakin kau mau membunuhku, Kapten?" tanyanya. Kapten Gold kebingungan, itu alat apa? Ia mencoba bertanya pada orang-orang di sana dan itu membuat dia lengah. Cammy pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak Kapten Gold sampai mati. Frank meminta Cammy untuk berhenti. "Stop, jangan membunuh siapapun lagi." Frank bersedia menerbangkan helikopter. Dia pun segera masuk ke kokpit lalu menghidupkan helikopternya. Di saat itu Frank seperti menyiapkan sesuatu. Selagi si Cammy-nya belum masuk helikopter, apa kira-kira yang Frank siapkan ya? Lalu di perkemahan pantai, Juliet sedang memarahi Jack yang bandel nggak mau menurut, disuruh istirahat malah berkeliaran di luar tenda. Gimana kalau jahitannya Jack terbuka begitu? Dengan kesal Juliet berkata, seorang dokter memang adalah pasien yang terburuk." Mendengar itu Jack meminta maaf. Lalu saat itu juga mereka mendengar suara gegeleberan helikopter yang mendekat ke pulau. Jack, Juliet, Cat, dan orang-orang berhamburan untuk melihat. Kayak nggak pernah lihat helikopter aja. Siapa di sini kawan-kawan yang kalau dengar suara helikopter atau pesawat heboh langsung keluar rumah ingin melihat? Komen ya guys. Jack, Cat, dan Juliet tersenyum senang. Helikopter telah kembali. Helikopter itu terbang di atas mereka, melintas begitu saja. Tapi sambil menjatuhkan sebuah tas. Jack dengan gercep duluan langsung menghampirinya. Siapa tahu duit gitu kan isinya. Namun isinya hanyalah beberapa buku dan sebuah telepon satelit yang menunjukkan sebuah radar. Sepertinya radar posisi helikopter. Jack langsung menyimpulkan, "Menurutku guys, mereka ingin kita untuk mengikuti mereka," kata si Jack. Di saat yang sama, John baru saja keluar dari pondok Jacob. Segera menghampiri Hurley dan Ben. Memberitahukan bahwa langkah yang harus mereka lakukan sesuai perintah dari Jacob adalah mereka harus memindahkan pulau ini. Memindahkan pulau? Di bagian akhir diperlihatkan flashback saat John masih berada di rumah sakit. Ada seorang perawat yang mendorong kursi roda John, membawa John berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Rupanya dia adalah Abadan. Mereka berdua banyak bercerita, hingga di suatu momen Abadan menceritakan tentang acara walkabout di Australia. John harus mengikutinya katanya. "Itu adalah perjalanan untuk menemukan jati diri, John. Kau akan pergi ke pedalaman Australia dan hanya berbekal pisau serta kecerdasan," jelasnya Abadan. John tentu saja tidak bisa. Bagaimana ia melakukannya? Ia lumpuh. Namun Abadan meyakinkan John pasti bisa. "Dulu aku pergi walkabout, John. Saat aku kembali, aku menjadi yang lain. Aku tahu siapa diriku sebenarnya setelah mengikuti walkabout itu," ungkap Abadan. Abadan juga mengaku sebenarnya ia bukanlah perawat di rumah sakit ini. Mereka berdua berpisah di lift. "Pergilah walkabout, John. Saat kau kembali dan bertemu aku lagi, kau akan berterima kasih padaku," ucap Abadan di momen perpisahan mereka. Semakin misteri ya. Jadi sekarang kita tahu kalau Abadan inilah yang meyakinkan John untuk pergi mengikuti walkabout di Australia. Sehingga John harus terdampar di pulau misteri dalam kecelakaan pesawat. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 아무것도 몰라 하는 듯 표정 좀 봐요. 이젠 지쳐가요, 이젠 지쳐가요. 우리 그만 만나요. 눈물을 걸어가고 있어 Baby I don't